Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Ibu. Assalamualaikum Pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat. Baik, Bu. cukup baik, Ibu. Sehat, alhamdulillah. Perasaannya gimana? Happy, Bu. Tenang, Bu. Sudah sarapan ya? Sudah. Belum, Bu. Saya Belum. tadi cepet-cepetan Belum, Bu. datang, Bu. Nah, kenapa nggak sarapan? Tapi masih Belum. semangat ya Masih, mengikuti Bu. pelajaran ya. Sebelumnya saya mau menanyakan ini di sini semua hadir? Hadir semua apa ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan layanan yang akan saya berikan, yaitu layanan klasikal berupa layanan informasi. Nah, layanan klasikal ini sendiri bertujuan untuk tercapainya perkembangan yang optimal serta kalian dapat mendapatkan penyesuaian diri baik dalam menghadapi masalah secara mandiri ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin di sini saya akan memberikan materi mengenai cara belajar yang efektif. Nah, mengenai cara belajar yang efektif dan efisien, saya mau menanyakan bagaimana sejauh ini cara kalian belajar di rumah atau di sekolah seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kalau di rumah saya jarang belajar, Bu. Jarang belajar. Ya, Terus apa yang dikerjakan di rumah, Edi? main game, Bu. Wah, main game. Mungkin yang lainnya? Sama, Bu. Saya juga main HP, Bu. Main TikTok sama teman-teman. Ya? Saya juga, Bu. Jarang belajar. Cuma main TikTok, Bu. Sama teman-teman. Lebih menyenangkan main sama teman-teman ya daripada Iya, Bu. belajar. Iya, Bu. Betul, Oh Bu. iya. Nah, yang lainnya lagi gimana cara belajarnya? Di sekolah gimana cara belajarnya? Saya, Bu. Iya, Radi. Ya, saya di sekolah rajin membaca, Bu. Ya, pintar. Radi, apa yang kamu dapatkan manfaat kamu sering membaca, belajar dengan membaca? Pengetahuan, Bu. Ya, pintar. Terus apa lagi? Yang lainnya? Kalau Ya. di sekolah belajarnya nanti dikasih tugas, Bu. Oh, sering dikasih tugas. Ya, nanti dikasih tugas baru belajar, Bu. Kalau tidak kalau tidak Ya, kerja kalau tugas, tidak ada pasti ke PR, nak kantin, belajar Bu. di rumah, Bu. Ya, berarti harus diberikan PR ya. Iya. Bu. Ya udah, nah sebelumnya mungkin itu pengalaman kalian, mungkin selama kalian belajar baik di rumah maupun di sekolah. Di sini saya mau memberikan pemahaman untuk kalian mengenai bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Sebelumnya saya ingin menampilkan terlebih dahulu pemahaman untuk kalian mengenai pengertian belajar. Ya, bentar. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya. Gimana? Masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat mendengarkan? Ya. Sini pengertian belajar ya. Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya.
proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Nah, itu pengertian belajar. Jadi pada intinya belajar itu sendiri kalau sudah ditandai dengan adanya perubahan, baik itu perubahan afektif, perubahan keterampilan, sikap, pengetahuan, kalau hanya adanya perubahan itu berarti sudah ditandai dengan dinamai dengan belajar ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu dari faktor internal, yaitu faktor jasmani meliputi faktor fisik, kesehatan, ya, dan faktor fisik. Yang kedua, faktor psikologis meliputi intelijensi, minat, dan bakat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Ya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu di sini faktor internal ya, seperti yang saya jelaskan tadi juga. Mungkin ini lebih rincinya aja. Yang mempengaruhi hasil belajar, faktor internal, yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri, ya, faktor internal. Nah, faktor eksternal juga faktor yang berasal dari luar diri, seperti tadi lingkungan keluarga, juga lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya, di sini saya memberikan materi strategi belajar efektif dan efisien. Di sini ada 8 poin strategi supaya dapat belajar secara efektif dan efisien. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Yang kedua, atur jadwal belajar. Yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana yang belajar yang nyaman. Yang ketiga, membuat ringkasan. Yang kelima, buat akronim yang mudah diingat. Yang keenam, pahami, bukan menghafal. Memahami ya, menghafal, bukan menghafal. Yang ketujuh, jangan malu untuk bertanya, ya. Karena ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nanti sesat di jalanan. Nah, yang kedelapan, pantang menyerah. Nah, itu mungkin beberapa strategi belajar yang efektif dan efisien, ya. Mungkin itu saja dulu untuk materi yang bisa Ibu sampaikan. Sebelumnya, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi yang saya berikan? Tidak, Ibu. Ya, hari ini? Lanjut, Bu. Sudah mengerti. Lanjut. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, mungkin sudah saya sampaikan ya mengenai bagaimana cara proses belajar itu sendiri, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, di sini saya meminta kalian membentuk kelompok. Nah, kelompok itu sendiri silahkan apa saya yang membuat, apa kalian sendiri yang mau bikin kelompoknya? Bikin sendiri, Bu. Sendiri aja, Bu. Bikin sendiri ya. Bikin 3 kelompok ya, 2 atau 3 kelompok. Silahkan pilih kelompoknya masing-masing. Dan di sini saya memberikan tugas untuk kalian ya, secara berkelompok. Dan nanti bisa kalian presentasikan masing-masing kelompok
Saya beri waktu 10 menit ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Untuk mendiskusikan materi yang saya berikan. Ya, sudah. Silakan kelompok 1 dulu tampil. Siapa yang mewakili kelompok 1? Bu Aprilia? Pak Edi, Pak. Bu yang mewakilkan. Oh iya. Kelompok 2 saya ya, Bu, ya, Arini. Ya. Ya, sudah Pak Edi. Maaf. Edi sudah menampilkan presentasi hasil diskusi dari kelompoknya. Sekarang giliran kelompok 2, Arini. Ya, Bu, siap. Ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Berarti terbagi 2 kelompok aja ya? Ya, Bu, 2. Sekarang kita lanjut kepada kesimpulannya. Apa yang kalian dapatkan selama pemberian layanan ini? Pada pemberian layanan yang saya berikan, bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan mengenai cara belajar yang efektif dan efisien? Bagaimana kalian menyimpulkannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Martayasa? Bisa menyimpulkan? Baik, Bu. Terima Ya. kasih, Bu, atas waktunya. Jadi pentingnya kita mengetahui cara belajar dan efektif dan efisien itu agar belajar itu tidak membosankan, Bu. Dan kita punya jadwal sehingga kita mampu memanfaatkan kebiasaan belajar yang baik, Bu. Oh ya, bagus. Berarti Terima kasih, Bu. setelah ini sudah bisa merencanakan ya bagaimana mungkin cara belajar yang efektif, bagaimana cara belajar yang menyenangkan, yang mudah bisa dipahami ya. Iya, Bu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang Sudah lainnya? jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas, Oh, Bu. sudah jelas ya. Karena sudah jelas, nanti saya untuk masing-masing siswa nanti saya berikan soal ya. Di lembar kerjanya nanti saya bagikan dalam bentuk Google Form. Silahkan kalian nanti diisi untuk saya evaluasi ya sejauh mana kalian memahami materi yang saya berikan ya. Kalau itu sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh kita akhiri dulu ya untuk pertemuan pada hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.